Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya nak ya. Nah, alhamdulillah kita sudah bertemu kembali di pekan keempat atau subtema 4 pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya, pernahkah teman-teman berpikir apa yang terjadi seandainya batu bara atau minyak bumi atau gas alam yang ada di bumi kita ini habis? Kira-kira apa yang akan kita gunakan untuk bahan bakar mobil, pesawat, atau bahan bakar yang lainnya? Nah, kira-kira bagaimana jika cadangan bahan bakar kita habis? Nah, karena itu kita butuh energi alternatif. Karena itu, energi alternatif merupakan energi pengganti bahan bakar fosil. Energi alternatif biasanya tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan zat-zat berbahaya bagi lingkungan, dan energi yang dihasilkannya cukup besar dan tidak akan cepat habis dalam waktu dekat. Nah, apa saja contoh energi alternatif? Yuk kita lihat apa saja yang termasuk energi alternatif. Nah, energi alternatif yang pertama adalah energi surya yang berasal dari sinar matahari. Kemarin kita sudah belajar tentang manfaat sinar matahari, bisa untuk fotosintesis tumbuhan dan juga untuk mengeringkan pakaian atau bahan-bahan makanan. Jadi untuk energi matahari yang kita manfaatkan adalah energi panas dan energi cahaya. Nah, untuk memanfaatkan energi panas dan cahaya yang bisa kita gunakan sebagai sumber energi alternatif, kita butuh namanya alat yang bernama solar cell. Jadi ketika alat energi panas dan cahaya matahari itu mengenai solar cell, itu nanti akan diubah menjadi energi listrik. Nah, kelebihan listrik tenaga surya antara lain yang pertama adalah ramah lingkungan, kemudian mudah dipasang, cepat dipasang, dan yang terakhir adalah sifat aliran listriknya stabil sehingga ideal untuk peralatan elektronik yang sensitif terhadap stabilitas aliran listrik. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sumber energi alternatif yang kedua adalah energi air. Bagaimana air dapat menghasilkan energi? Teman-teman tentu tahu bahwa air itu memiliki sifat selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, aliran air yang deras itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi gerak. Energi gerak ini yang akan menghasilkan listrik. Jadi aliran air yang tidak berhenti dan semakin deras ini bisa menghasilkan listrik yang besar. Jadi ini namanya disebut sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jadi di dekat stasiun pembangkit listrik tenaga air dibangun bendungan untuk menampung cadangan air. Nah, pintu air ini akan mengendalikan jumlah air yang dilewatkan dan jatuh ke turbin. Air dari bendungan dialirkan melalui terowongan yang menurun menuju ke stasiun pembangkit listrik. Aliran air tersebut yang akan memutar baling-baling turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator itulah yang akan berputar menghasilkan listrik, teman-teman. Nah, teman-teman, sumber energi alternatif yang ketiga adalah energi angin. Sama seperti air, angin juga punya energi yang tidak kalah besarnya. Angin dapat menimbulkan badai yang dapat menerbangkan pepohonan, mobil, dan rumah. Karena itu, angin ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, untuk menghasilkan energi listrik dari angin, kita butuhkan alat yang bernama aerogenerator. Aerogenerator ini dipasang di menara yang tinggi. Pada puncak menara juga dipasang baling-baling yang akan berputar ketika diterpa angin. Perputaran baling-baling inilah yang menggerakkan aerator sehingga bisa menghasilkan listrik. Jadi aerogenerator ini biasanya dipasang di lapangan terbuka atau di tempat-tempat yang anginnya bertiup cukup kencang. Nah, sumber energi alternatif yang keempat adalah energi panas bumi. Karena Indonesia itu punya sumber panas bumi yang melimpah. Hal ini terjadi karena kita mempunyai banyak sekali gunung berapi di Indonesia. Jadi, panas bumi ini bisa digunakan sebagai energi penggerak pada pembangkit listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, untuk memperolehnya dilakukan pengoboran di tanah yang mempunyai potensi panas bumi. Tujuannya agar
bisa membuat lubang gas panas. Nah, gas panas ini yang dimanfaatkan untuk memanaskan ketel, uap atau boiler, sehingga uapnya bisa menggerakkan turbin uap yang tersambung ke generator penghasil listrik. Jadi, energi panas bumi itu bisa dijadikan sebagai salah satu energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Nah, energi alternatif selanjutnya adalah gelombang air laut. Siapa dari teman-teman yang sudah pernah naik kapal atau berada di tengah-tengah lautan, tentu teman-teman tahu bahwa gelombang air laut atau ombak itu sangatlah besar energinya. Nah, gelombang air laut ini saat memecah di pantai itu juga menghasilkan banyak energi. Energi inilah yang akan diubah menjadi energi listrik. Caranya bagaimana? Yaitu ketika gelombang laut menuju ruang miring yang dibangun di sepanjang pantai, maka gelombang ini akan mendorong udara dalam turbin tersebut sehingga turbin dapat berputar. Perputaran turbin ini yang dapat menghasilkan listrik melalui generator listrik. Nah, energi alternatif yang keenam adalah energi nuklir. Jadi, energi nuklir ini berasal dari bahan bakar nuklir, yaitu uranium yang ditemukan di dalam bumi. Energi nuklir ini sangat besar karena dari sejumlah kecil uranium saja dapat menghasilkan energi yang bisa digunakan selama bertahun-tahun. Dan energi dari nuklir ini juga tidak menghasilkan gas rumah kaca maupun polusi udara. Hanya saja, energi nuklir ini masih dianggap berbahaya karena kebocorannya, jika sampai bocor, maka pembangkit listrik tenaga nuklir dapat menyebabkan limbah radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi untuk penggunaan energi listrik yang berasal dari nuklir memang sangat terbatas. Nah, energi alternatif selanjutnya adalah energi alternatif yang berasal dari bahan bakar bio. Jadi bahan bakar bio itu merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, bisa dari tumbuhan ataupun hewan. Nah, contoh sumber energi biomasa itu antara lain dari kotoran hewan atau limbah pertanian, misalnya dari sisa tanaman jagung, kedelai, atau minyak jarak. Jadi dari limbah tanaman tersebut bisa diolah untuk menghasilkan energi listrik. Nah, bagaimana cara pengolahannya sehingga bisa menghasilkan energi listrik? Nanti kita akan sama-sama pelajari pada hari berikutnya, di mana kita akan melakukan percobaan biogas ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar beberapa tentang sumber energi alternatif. Nah, ternyata penggunaan energi alternatif itu juga mempunyai keuntungan dan kerugian. Apa saja keuntungan dan kerugiannya? Nah, untuk keuntungan penggunaan energi alternatif antara lain bisa, yang pertama adalah penghematan terhadap sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Dengan menggunakan energi alternatif, maka kita bisa ikut menghemat energi atau bahan bakar yang berasal dari bahan bakar fosil. Kemudian yang kedua adalah ketersediaannya sepanjang masa. Jadi insya Allah itu tidak akan habis karena memanfaatkan yang berada di alam. Kemudian yang ketiga adalah tidak menimbulkan pencemaran udara seperti bahan bakar fosil. Selanjutnya untuk kerugiannya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibutuhkan biaya besar untuk mendapatkan energi alternatif. Jadi kita butuh peralatan yang bisa mengolah energi alternatif tersebut menjadi energi listrik. Nah, untuk mendapatkan alat tersebut biasanya harganya masih mahal. Nah, kerugian yang kedua itu adalah dibutuhkan teknologi yang tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk energi yang digunakan. Jadi untuk bisa mengubah air, angin, panas bumi menjadi energi listrik, kita butuh peralatan atau teknologi yang canggih. Kemudian selanjutnya adalah ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Jadi sebagai contoh, misalnya kita tidak bisa menggunakan energi alternatif dari matahari ketika hari sedang mendung atau sedang musim penghujan. Begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman setelah ini boleh mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku. Jadi energi alternatif apa saja yang pernah kalian temukan, tuliskan di mana kalian menemukannya. Insya Allah besok kita akan belajar lebih banyak lagi tentang energi alternatif dari biomasa. Itu teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengar penjelasan dari Bu Guru. Bu Guru semoga bermanfaat ilmunya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.